warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanggi. Hari ini mau bercerita bahwa Kanggi dulu waktu saya masih kecil pernah mati walaupun hanya sesaat. Jadi saya itu adalah anak yatim pada saat saya masih berumur 8 bulan. Nah, ternyata anak yatim seperti saya itu kecilnya itu ngelidik, nakal untuk anak. Ini suka tricky, suka menipu-nipu, seperti gini. Menipu itu gini, jatuh, pura-pura jatuh, pura-pura sakit, pura-pura gini. Nah, karena saya itu suka begitu, ceritanya pada suatu saat saya itu jatuh. Jadi gini cerita panjangnya. Bule saya itu penebas padi, jadi beliau itu nebas padi, beli padi di sawah, kemudian dijemur kering, nanti dibawa gilingan padi, dijual beras. Nah, istilahnya juragan beras milik saya. Nah, karena saya ini yatim, ibu saya pada saat mencari nafkah bekerja, saya di tempat bule saya ini main dengan adik sepupu saya. Nah, pada saat itu bule saya itu menjemur padi, tiba-tiba hujan. Nah, saya sama adik saya ini tidak ikut membantu, telah main-main siram-siraman air. Jadi pada saat waktu pegawainya bule saya itu pada ngumpulin padi yang jemur yang kehujanan, nah saya sama adik saya main-main air, menyiram air begitu ya. Nah, kejar-kejaran juga. Nah, pada saat itu tiba-tiba saya itu terpeleset jatuh ya. Saya terpeleset jatuh, saya ulangi lagi ya. Nah, tiba-tiba yang saya ingat, saya itu sudah terapung di ketinggian kira-kira 3 meter ya. Nah, saya melihat ke bawah, loh, apa itu? Nah, ternyata orang-orang, oh iya, tadi ada bule saya mengumpulkan padi dari yang pada saat menjemur padi ke hujan itu pada mengumpulkan padi. Loh, saya itu bingung, dari atas kelihatan, loh, apa itu? Kok ada orang ini? Wah, ternyata Jawa Barat. Saya bingung nih, kok saya bisa terapung? Nah, untuk bisa turun ke bawah itu bingung saya, nangis. Ya Allah, ini gimana? Naik nggak bisa, turun nggak bisa, jalannya seperti jalan di udara. Jadi bingung, karena orang hidup biasa menepak di bumi kemudian terapung, ya itu bingung. Nah, memohon pada Tuhan saya agar bisa turun ke bawah. Nah, tiba-tiba saya bisa turun dan melihat-lihat keadaan seperti itu. Oh, ternyata loh, kok ada seperti saya ya, ada orang seperti saya loh. Baru sadar bahwa ini saya loh, berarti saya ini apa ini. Nah, saya bangunin, loh, nggak bisa bangun, nggak bisa pegang. Nah, saya panggilin itu bule semuanya, pegawai itu saya tarik, nggak bisa saya tarik, nggak bisa saya pegang. Nangislah saya. Orang nggak bisa ajak komunikasi, diri saya nggak bisa ajak komunikasi, adik saya tarik nggak bisa komunikasi. Nah, adik saya malah bilang gini, kamu jangan ngapusi, jangan menipu, kamu pura-pura jatuh ya, seperti lah. Bingung, saya nangis. Jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat suara kuburan atau suaraku semua, bahwa nanti pada saat orang meninggal itu dia akan menangis, sakit sekali, sedih sekali, nggak bisa berkomunikasi dengan orang ya. Nah, kemudian saya pada saat itu memohon pada Tuhan, ya Allah, seandainya saya bisa berkomunikasi dengan orang atau hidup lagi, saya akan berubah menjadi anak yang baik-baik seperti itu. Kemudian saya coba masuk ke dalam tubuh saya nggak bisa, nangis lagi, saya tarik lagi orang-orang itu, nggak bisa sama sekali komunikasi, nangis lagi, saya nangis terus berdoa pada Tuhan. Dan tapi pada saat itu belum ada makhluk apa yang datang yang berkomunikasi dengan saya. Nah, tiba-tiba saya terasa sakit, wah, ternyata saya sadar bahwa leher saya ini sakit sekali. Dan saya baru bisa komunikasi dengan orang, bisa mendengar orang dengan baik, saya bisa ngomong. Nah, itulah. Nah, makanya sejak saat itu saya tidak pernah bermain-main lagi, membohong-bohongin orang. Jadi saya insya Allah, alhamdulillah, saya berusaha jujur
tapi mungkin kadang-kadang tidak berterus terang. Kalau keterus terangan saya itu akan membahayakan, tapi saya akan berusaha jujur. Nah, kadang-kadang tidak, sebaiknya tidak banyak ngomong atau tidak ngomong kalau hal itu tidak baik. Itu teman-teman ya, sahabat-sahabat suaraku, orang harus jujur, harus apa adanya, tidak berbohong-bohong, tidak bermain-main. Dan orang mati nanti itu sangat sedih sekali dan akan menangis dengan sedih sekali. Begitu pengalaman saya. Nah, pengalaman saya ini boleh dipercaya, boleh tidak, karena ini adalah pengalaman, ini adalah bukan ajaran agama, ini adalah pengalaman saya. Ini apakah itu hanya halusinasi? Monggo, itu adalah pendapat saudara-saudara semua. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk